bekerja, ini mau izin sebelumnya Ustadz Syam. Ini banyak juga kadang-kadang udah waktunya sholat, mungkin masih meeting. Mungkin ada mengerjakan pekerjaan yang harus diserahkan. Bosnya izin nih sama bosnya, bos mau izin sholat dulu bos, nggak bisa, kelarin dulu, baru sholat. Nah itu bagaimana Ustadz Syam? Kita pengen tepat waktu, tapi nggak dikasih. Dan kadang-kadang bosnya juga muslim juga, ngerti harusnya. Mohon izin penjelasannya Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tawik guruku Habib Muhammad Ustadz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh salat itu sudah ditetapkan waktunya. Dalam riwayat disebutkan salah satu amal yang paling utama setelah jihad, yakni berbakti kepada orang tua, jihad fisabilillah, yakni salat pada waktunya atau salat di awal waktu. Maka sekarang kita lihat ada kendalanya. Misal ada orang yang sedang bekerja di luar negeri. Di luar negeri tidak semudah kita untuk izin sholat di Indonesia misalnya. Di sana kalau kita misalnya mau izin pun mau kemana Ustadz? Kita mau izin ke masjid, nggak ada masjid, nggak ada juga suara azan. Kita juga di dalam rumah tempat kita bekerja, nggak ada tempat sholat, subhanallah. Maka ditanyakan, ada pernah yang bertanya, bagaimana hukumnya kami sholat izin kepada majikan kami, kalau kami izin sholat tidak dikasih. Izin untuk ibadah tidak dikasih. Karena mereka menginginkan kami beribadah seperti ibadahnya mereka. Maka subhanallah, bagaimana hukumnya kami sholat tapi berbohong. Izin kami ke toilet tapi kami melaksanakan sholat. Maka subhanallah, berarti dia bukan melakukan kebohongan. Tapi dia izin daripada majikannya. Kalau saya izin ke toilet itu dikasih. Tapi kalau saya izin sholat nggak dikasih. Maka silahkan izin ke toilet tapi ke toiletnya untuk berwudu. Setelah berwudu maka laksanakan sholat. Karena sholat itu adalah subhanallah tidak sepanjang yang kita bayangkan. Mungkin ada orang ke toilet lebih lama ke toiletnya dibandingkan sholatnya. Ya, sholat 4 rakaat 5 menit bisa selesai. Selesaikan dengan rukun-rukunnya subhanallah. Maka laksanakan sholat itu dalam keadaan sempit pun. Dalam keadaan susah pun. Dan ini digolongkan suatu masyaqqah. Suatu kesulitan. Jangankan untuk sholat di awal waktu, menjamak sholat saja bisa jikalau dalam keadaan kesulitan. Mengqashar sholat saja ada keringanan, rukhsah untuk mengqashar dan menjamak sholat jikalau ada dalam masyaqqah atau kesulitan. Misal orang perjalanan, misal musim panas yang sangat panas atau musim dingin yang sangat dingin, maka orang boleh menjamak sholat. Nah, kita golongkan tadi orang-orang yang seperti ini dalam keadaan masyaqqah. Itu yang di luar negeri. Kalau di dalam negeri, utamakan sholat dibandingkan majikan. Kenapa? Banyak pekerjaan yang tidak menghalangi kita dari sholat. Banyak pekerjaan yang membolehkan kita untuk sholat berjamaah. Apatah lagi laki-laki yang sedang mencari nafkah halal untuk keluarganya. Bagaimana mungkin kita menganggap nafkah halal yang kita cari, jika kalau sholat Jumat kita tidak sholat Jumat. Pada saat hari Jumat orang tidak sholat Jumat. Padahal banyak kok perusahaan, misal di Trans TV subhanallah, menyediakan lobi untuk kita sholat Jumat berjamaah. Maka jangan sampai kita meninggalkan Allah yang memberi rezeki untuk orang yang hanya memberikan kita gaji. Wallahu ta'ala. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam. Mantap. Jadi pura-pura aja toilet ya. Benar. Ustadz, ini saya lanjut lagi nih. Tadi kan bicara masalah tentang 6 yang kira-kira boleh menunda waktu. Iya. Tapi ada juga katanya beberapa keadaan. Ya keadaan ini justru ya kita ini bisa menunda waktu sholat kita. Di luar 6 tadi. Apa Ustadz? Baik. Apa itu? Ini nih. Buat semuanya. Gimana, Jadi ini bisa ditebak-tebak ya. Iya. Clue-nya. Clue. Ya kepanasan kali. Coba kita kipasin. Kok dia pingsan sih? Aduh, jangan-jangan ini. Kok AC-nya kurang dingin? Yang di rumah, jangan kemana-mana ya. Kita akan segera kembali lagi setelah Ustadz Maulana bangun. Tetap di Islam itu indah. Jemaah. Alhamdulillah. Udah lihat sudianya dingin. Aku tambah dikipas-kipas tadi.